Oke, selamat sore. Selamat bergabung di perkuliahan online sore ini. Untuk materi hari ini, kita akan masuk ke mata kuliah baru tentang animasi grafis atau dasar animasi. Ya. Jadi untuk materi ini tidak harus diperuntukkan untuk anak desain grafis, tapi bisa juga diperuntukkan untuk anak TI maupun anak SK ya, sistem komputer atau teknologi informatika atau anak akuntansi. Jadi sifatnya adalah umum ya, sifatnya umum. Jadi ini bisa dipelajari di semua mata kuliah jurusan ya. Ya, seperti yang kita ketahui, animasi ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Sering kita lihat di televisi ya. Film-film kartun baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi ya. Jadi kalau kita sering nonton film di Naruto atau film Doraemon ya, atau Dragon Ball, ini adalah bentuk dari animasi 2 dimensi. Nah, pengembangannya sekarang tidak hanya di 2 dimensi, tapi bisa juga 3 dimensi. Ya, di 3 dimensi. Jadi, fokusnya tidak hanya di 2 dimensi saja. Ya, kita akan masuk ke pembahasan tentang animasi ya. Jadi animasi itu apa ya? Ruang lingkupnya apa saja. Nah, nanti hari ini kita akan membahas tentang bentuk atau pengertian dari animasi. Nah, pengertian animasi ya, kalau kita lihat di dalam pengertiannya, ini agak terlambat, kita stop dulu. Ya, ini agak terlambat di jaringannya ya. Ya, udah koneksi lagi ya. Ini kita minta maaf karena koneksinya sedikit terhambat. Ya, pengertian dari animasi adalah gambar yang bergerak, yang berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, gambar tersebut dapat berupa makhluk hidup, benda mati, atau tulisan. Jadi yang kita sebut dengan animasi ini adalah susunan beberapa gambar, baik gambar mati, objek ya, ataupun gambar hidup ya, berupa makhluk hidup ya, atau berupa tulisan ya. Jadi kalau kita lihat pembuatan film
Naruto atau film Dragon Ball atau Doraemon, ini adalah susunan dari beberapa gambar ya yang kita rangkai dengan urutan-urutan tertentu, kemudian kita gabung dan kita filmkan ya, maka akan muncul atau tampil sebuah gerakan. Nah, untuk pembuatan gambar ini tidak hanya satu kertas, dua kertas, tapi ada belasan kertas, puluhan kertas, bahkan ratusan kertas. Nah, untuk jenis kertas yang kita pakai pun tidak kertas sembarangan. Bentuknya adalah kertas kalkir. Artinya kertas yang tembus pandang. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena setiap gambar yang kita coretkan di sebuah kanvas, ya, di sebuah kertas kalkir atau kertas yang tembus pandang, ini gerakan-gerakan sebelumnya ini bisa kita rekam, bisa kita perlihatkan, jadi gerakannya ini tidak ngawur ya, jadi harus urut ya. Setelah gerakan A ya berarti B, C, D dan seterusnya. Jadi gerakannya jangan loncat, misalnya dari A kemudian loncat ke D. Nah, ini karena tidak ada histori gambar sebelumnya, maka dibuatlah sebuah kertas yang tembus pandang atau transparan yang kita sebut kertas minyak atau kertas kalkir, atau bisa juga berupa kayak kertas film atau jenis plastik ya. Nah, ini yang kita pakai. Nah, kalau kalian bisa lihat ya di behind scene-nya Naruto, kalian bisa lihat ya proses pembuatannya. Animasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu anime, yang artinya menghidupkan, memberi jiwa, dan menggerakkan benda mati. Artinya kita bukan magic ya. Jadi gambar yang kita susun ya kita bikin sendiri, atau mungkin boneka ya yang tadinya benda mati terus kita gerakkan tahap demi tahap. Nah, kalau kita lihat pembuatan filmnya Sonshi ya, Sonshi atau yang 3 dimensi ya, animasi Clay, nanti ada juga tentang sejarah atau bentuk animasi ya. Nah, ini proses pembuatannya bertahap. Setiap gerakan ini kita foto. Setiap gerakan kita foto, nah dari rangkaian foto-foto terus disatukan. Ya, ini kan kita merangkai benda mati. Animasi merupakan proses membuat objek yang asalnya objeknya itu mati, tidak bergerak, kemudian disusun sedemikian rupa dengan posisi yang seolah-olah menjadi hidup. Nah, di dalam animasi ini ada dua objek penting, yaitu objek itu sendiri, gambar, dan alur gerak. Ya, jadi animasi ini dalam bahasa Inggris adalah menghidupkan. Artinya bukan seperti ini, ya, bukan menggunakan magic ya. Kalau menggunakan magic ini lain ceritanya, ya. Ada benda mati, kemudian kita isi dengan sebuah roh, ya, maka dia akan bergerak atau berjalan. Nah, yang nonton filmnya Jaya Langkung atau filmnya Annabelle, ini adalah bentuk gambar atau bentuk boneka yang mati, kemudian kita isi dengan sebuah roh jahat, ya, maka benda itu bisa bergerak. Nah, tapi ini bukan golongan animasi, ini golongan magic, ya. Nah, yang kita pelajari bukan seperti ini, bukan menghidupkan boneka, ya, atau sesuatu dengan sebuah ilmu tertentu sehingga benda itu bisa bergerak sendiri, ya. Nah, yang kita pelajari ini adalah ilmu ya, ilmu tentang grafis. Prinsip dasar dari sebuah animasi ini ditemukan dari karakter mata manusia atau persistence of the vision atau pola penglihatan yang teratur. Ini dipelopori oleh Paul Roget, Joseph Plateau, dan Pierre Designes. Dengan alat optik yang mereka ciptakan, ini berhasil membuktikan
bahwa mata manusia ini cenderung menangkap urutan gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai sebuah pola. Ya. Nah, jenis animasi menurut Hofstadter ini ada animasi frame animasi, yaitu sebuah animasi yang dibuat dengan mengubah objek setiap framenya. Jadi objek tersebut nantinya akan tampak pada frame-frame tertentu atau lokasi-lokasi tertentu ya. Kita lihat di gambar ini ada sebuah anjing ya, ada frame 1 ya dalam posisi berjalan, frame 2 dia akan meloncat, frame 3 loncatannya lebih panjang, frame 4 ini gerakan loncat, frame 5 ini dia turun ke bawah, frame 6, frame 7, frame 8. Standar gerakan sebuah animasi, standarnya ini ada 8 sampai 10 gerakan standar. Ya, seperti contoh, ini adalah sebuah anjing, ada 8 frame untuk membuat sebuah gerakan meloncat. Ya. Yang kedua ada vektor animasi, yaitu suatu animasi yang dibuat dengan mengubah suatu objek. Jadi tentunya kita harus bisa gambar syarat utamanya di sini. Nah, untuk jenis karakternya ini kita satu karakter bisa berbeda apa istilahnya tampilan ya, meme istilahnya di sini. Jadi misalnya rambutnya ya ini bisa bergerak ke kanan kiri atau matanya bisa istilahnya menyempit ya, merem, melek, atau mulutnya bisa berucap. Nah, tentunya kita juga bisa membuat gerakan seperti itu juga membutuhkan banyak gerakan. Ya, tidak hanya mata atau mulut, bisa juga gerakan tangan dan kaki. Ya. Nah, ini kita harus menyiapkan beberapa gerakan gambar ya, seperti contoh gambar ini. Jadi bentuk wajah pun harus berubah-ubah, ada yang menyiapkan wajah raut wajah yang marah, sedih, senang, susah, dan sebagainya ini harus disiapkan. Nah, tentunya syarat utama adalah bisa menggambar sebuah karakter. Jenis animasi yang ketiga ada computational animation. Ini merupakan suatu animasi yang dibuat dengan memindahkan objek berdasarkan koordinat X dan Y. Ini adalah cara pandang, jadi dilihat dari sudut X-nya. Biasanya ini untuk animasi yang 3 dimensi. Ya, yang 3 dimensi. Jadi ada koordinat X, Y, dan Z. Ya. Nah, ini animasi ini bisa dibuat menggunakan 3D Max, Maya, atau Blender. Ya. Ini kalau dilihat dari computational animasinya. Dan yang keempat ada animasi morphing. Animasi morphingnya adalah bentuk animasi peralihan dari suatu objek berubah menjadi objek yang lain. Ya, misalnya ini ada objek sebuah wajah manusia, kemudian dia berubah menjadi harimau. Ya. Nah, perubahan ini tentunya menggunakan suatu sistem atau suatu aplikasi. Ya, kalau kita lihat sebuah film, ya. Ini dia berubah dari manusia, berubah menjadi serigala, atau berubah menjadi harimau. Nah, tentunya kita menyiapkan dua objek. Nah, dua objek yang berbeda, ini nanti kita siapkan ya. Yang satu frame manusia, yang satu frame harimau. Kemudian digabung pakai motion, ya, morphing. Nanti kita pelajari, cuma bentuknya bukan manusia yang karakter ya, tapi kita buat yang 2 dimensi. Nah, prinsip-prinsip dari sebuah animasi yang pertama yaitu kemampuan menggambar. Diharuskan atau diwajibkan seorang animator ini harus yang pertama harus bisa menggambar dulu. Tentunya untuk menggambar tidak sembarangan menggambar.
harus memperhatikan tentang komposisi gambar. Kita lihat itu ada posisi benar dan posisi salah. Ya. Nah, ini sebuah karakter. Jadi untuk kemampuan menggambar ini harus memperhatikan dari komposisi atau letak gambar. Ya. Nah, pada saat dia melakukan gerakan ini yang sifatnya yang nature, yang seolah-olah benar-benar kita lakukan. Ya. Terus yang kedua, prinsip yang kedua yaitu menekan dan mentul atau swatch and swipe. Ini adalah bentuk objek hidup ataupun objek mati yang terlihat seolah-olah nyata sehingga terlihat gambar itu bergerak secara realistis dan seolah-olah hidup. Tentunya frame yang dibutuhkan untuk membuat sebuah gambar tidak hanya 1, 2, 3 frame, tapi ada belasan frame atau bahkan puluhan frame. Jadi yang bisa menggambarkan seolah-olah gambar itu benar-benar hidup, nyata. Ya, jadi gerakannya tidak terlalu kasar ya, kita buat halus. Semakin banyak frame-nya, maka akan semakin bagus gerakannya. Yang ketiga ada antisipasi, yaitu membuat sebuah gerakan pada sebuah objek secara berurutan sehingga audiens atau penonton dapat memahami bahwa gerakan animasi yang ditampilkan itu benar-benar nyata, benar-benar realistis, ya seolah-olah persis seperti apa yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya di sini. Yang sebenarnya di sini adalah gerakan sebuah animasi. Yang keempat tentang tata letak ya, tata gerak staging. Staging adalah penataan gerak dengan membuat ekspresi pada sebuah karakter atau sebuah objek dalam animasi sehingga penonton lebih mudah mengenalinya. Ya. Contohnya, ada bentuk yang baik dan bentuk yang bagus. Bentuk yang baik adalah wajah orang yang kita tampilkan harus terlihat seutuhnya, tidak membelakangi atau tidak menyamping ya, tapi bentuknya agak serong. Ini bentuk yang terbaik ya, bentuk terbaik seperti itu bisa dilihat di situ ya, bentuk stagingnya ya, bentuk yang baik atau yang buruk. Prinsip yang kelima ada strike ahead dan push to push. Ini adalah sebuah langkah atau gerakan seorang animator pada saat dia saat bekerja, yaitu dengan merencanakan sebuah gerakan gambar ya, seolah gambar yang kita gerakan itu benar-benar nyata, mulai dari titik awalnya sampai ke titik akhirnya. Ya, gerakan awal sampai gerakan akhir. Misalnya ini gerakan orang loncat ya. Ini bukan banyak orang, tapi ini adalah sebuah proses gerakan stop motion ya. Dia buat gerakan. Nah, kalau gerakan loncat tuh apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat gerakan-gerakan loncat ya. Nah, ini yang kita sebut dengan strike head and push to push. Prinsip yang keenam adalah gerakan mengikuti. Ya. Nah, ketika scene berhenti, ya, karakter tidak berhenti secara tiba-tiba. Ini membuat sebuah animasi terlihat
kelihatan realistis atau kelihatan nyata. Ya, misalnya ada orang loncat ya, ada orang loncat, kemudian dia turun dari loncatannya, maka gerakannya harus diperhatikan. Ya, gerakannya diperhatikan. Jadi ada gerakan dia turun dari loncatan. Misalnya pakaiannya pada saat loncat dia mengikuti arah gerakan loncatannya, ya. Kemudian ada slow in head, ya. Ada gerakan slow and head ya. Ini adalah pengaturan stacking dan timing dari satu scene ke scene. Jadi harus memperhatikan waktu. Waktu pada saat dia meloncat atau mengambil ancang-ancang atau mengambil sebuah posisi loncatan. Misalnya ada orang sedang main jungkir-jungkir di sini ya. Nah, ini dia akan mengambil posisi pada saat dia mau meloncat dan pada saat dia menghentakkan papan jungkir-jungkirnya, ini harus diperhatikan. Kemudian ada construction, ya, konstruksi lengkungan atau arcs. Jadi pada saat dia memukul sebuah benda atau memukul sesuatu, ini harus ada gerakan yang mengawalinya. Seolah-olah terlihat lebih smooth, lebih halus. Ya, misalnya gerakan makhluk hidup atau gerakan benda-benda dalam animasi yang terlihat lebih realistis. Dan waktu ya, penentuan waktu timing. Artinya penentuan waktu yang tepat kapan sesuatu gerakan itu akan diberikan pada sebuah karakter atau sebuah objek yang dibuat. Misalnya tadi ada gerakan orang loncat atau dia melakukan tendangan. Nah, waktu yang tepat itu yang seperti apa? Nah, ini harus bisa menentukan waktu yang paling efisien dan waktu yang lebih tepat. Prinsip yang ke-10 di sini ada gerakan pendukung atau secondary action. Artinya gerakan pendukung ini melengkapi karakter pada ekspresi atau supaya terlihat lebih nyata. Ya, misalnya pada saat dia berlari, kemudian dia bersiul atau mungkin rambutnya ya bergerak sesuai dengan gerakan loncatan atau gerakan dia berjalan. Kemudian exaggeration atau gerakan yang berlebihan. Misalnya kalau kita membuat sebuah animasi ya dalam karakter yang marah, maka ekspresi dari wajah ini harus menampilkan kalau benda atau objek atau karakter yang kita buat itu benar-benar marah. Misalnya matanya menjadi merah ya, atau mungkin matanya menjadi lebih besar ya, melotot, atau wajahnya merah. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter yang kita buat ini dalam keadaan marah di sini. Kemudian daya tarik atau appeal ini adalah kualitas dari sebuah animasi di mana penonton dapat menikmati gambar yang mengikat, desain yang bagus, punya
daya tarik dan kelebihan-kelebihan yang lain. Misalnya di sini ada pergerakan dari tokoh-tokoh, ya, ada yang pada saat dia pemurung, pemalu, marah dan sebagainya. Ini ekspresinya harus benar-benar menggambarkan situasi pada saat karakter itu berubah raut wajahnya. Ya mungkin nadanya, lagu sound backgroundnya, atau mungkin situasi lingkungannya, ini harus mengikuti dari ekspresi wajah si karakter. Nah, untuk jenis animasi yang pertama ini ada animasi stop motion atau yang kita sebut sebagai clay motion. Animasi ini pertama kali ditemukan oleh Blackburn di tahun 1906, yaitu memanfaatkan media tanah liat atau clay sebagai objek animasi. Nah, contohnya di sini ada film Sonji, ya. Nah, sekarang bentuk tanah liat ini sudah tidak ada, maka digantikan dengan jenisnya seperti malam dan sebagainya. Ya. Ini namanya clay animation. Nah, jenis animasi yang kedua ada animasi 2 dimensi. Nah, tentunya sering kita tonton di sebuah televisi. Ya, ini contohnya ada Tom and Jerry, ada Donald Bebek dan sebagainya. Kemudian animasi 3 dimensi. Ini tentunya sudah pernah lihat sebuah film yang fenomenal seperti film Little Krishna, ya, atau Finding Nemo atau Toy Story. Ini bentuk dalam format CGI atau Computer Generation Imagery. Ini dengan bantuan sebuah komputer tentunya. Nah, animasi yang sangat terkenal yang lagi tren di sini hanya animasi cepat, yaitu film animasi atau anime, ya. Ini yang sangat disukai di semua kalangan, ya. Beberapa anime seperti One Piece, Slam Dunk, Naruto dan sebagainya. Nah, dalam proses pembuatan atau teknik pembuatannya dibedakan menjadi animasi cel yang pertama, atau yang kita sebut dengan celluloid. Adalah pembuatan film animasi dengan cara membuat lembaran per lembaran atau frame by frame atau layer by layer. Nah, nanti kita akan pelajari juga bentuk animasi seperti ini, animasi frame dan layer, ya. Ini adalah bentuk animasi. Yang kedua ada animasi frame, ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, adalah animasi yang menggunakan rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian. Contoh sederhananya adalah membuat sebuah gambar yang berbeda-beda pada lembaran-lembaran buku atau sebuah kertas yang transparan atau yang tembus pandang, seperti kertas kafir, kertas minyak, atau bentuk jenis kertas film, ya. Kemudian ada animasi sprite, adalah animasi yang menggunakan latar belakang yang diam, kemudian gambar. Contohnya ini ada gambar sebuah burung, jadi latar belakangnya diam, yang bergerak adalah karakter burung atau karakter orangnya. Ada dua teknik, apakah gambar burungnya itu bergerak di tempat dan yang berjalannya adalah backgroundnya, atau backgroundnya ini diam, yang bergerak benar-benar karakternya.
Animasi berdasarkan teknik pembuatannya, yang pertamanya ada animasi pad, yaitu teknik animasi dengan menggerakkan objek yang mengikuti sebuah garis yang melintas. Ya, contohnya dalam membuat animasi kereta api, pesawat terbang yang membutuhkan lintasan-lintasan atau gerakan-gerakan tertentu. Artinya lintasan ini harus sesuai ya dari karakter yang kita buat, atau sebaliknya. Jadi karakternya ini mengikuti alur yang kita buat. Animasi berdasarkan pembuatan yang kedua adalah animasi vektor. Ini mirip dengan animasi sprite. Bedanya, di animasi sprite ini menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor ini menggunakan sebuah rumus matematika yang menggambarkan dari sprite tersebut. Artinya rumus ini atau script ini yang untuk menggerakkan animasi. Jadi gerakan animasinya tidak dilakukan secara manual, tapi menggunakan script tertentu. Kemudian ada animasi spline, yaitu teknik animasi spline merupakan representasi matematis dari sebuah kurva sehingga gerakan objek mengikuti garis berbentuk lurus dan berbentuk kurva. Kemudian animasi karakter, yaitu animasi yang umumnya di film atau di kartun. Ada sebuah film animasi yang 3 dimensi, di mana animasi karakter ini merupakan bagian dalam animasi yang bergerak bersamaan. Namun, karakter setiap objeknya mempunyai ciri dan gerakan yang berbeda. Nah, teknik digitalnya meliputi ada praproduksi. Nah, praproduksi ini meliputi ada konsepnya. Konsep membuat animasi itu harus benar-benar ada konsep, kita ingin membuat apa, kemudian skenario, pembentukan karakter, kemudian ada storyboard, ada dubbing awal untuk mengisi suara, kemudian musik atau sound effect-nya ya sebagai latar belakangnya. Tingkat produksinya ada layout, ada game motion, in-between, background, scanning, dan coloring. Nah, post produksinya ada komposisi, editing, rendering, kemudian pemindahan film ke dalam bentuk format media berupa VCD, DVD, VHS, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bentuk story. Ini yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah animasi, tentunya harus ada storyboardnya, harus ada skripnya. Jadi gerakannya ini bisa kita tata, termasuk waktu durasinya, kemudian naskah yang diucapkan itu apa, harus benar-benar diperhatikan. Ya. Nah, demikian penjelasan dari saya sore hari ini tentang pengenalan animasi grafis. Ya. Jadi hari ini kita full teori, kemudian minggu depan ya kita masuk ke praktek pembuatannya. Nah, aplikasi yang kita pakai di sini adalah Adobe Flash atau Macromedia Flash.